Shalom, senang sekali dapat berjumpa kembali dalam program Bible Study Online CK7. Hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita saudara dari kitab Ayub pasal yang ke-27. Kalau kita mundur sejenak di pasal yang ke-25, bagaimana sahabat Ayub namanya Bildad itu menyatakan bahwa tidak seorang pun benar di hadapan Allah. Saudara, kalau pelajari kitab Ayub secara mendalam, ada sebuah pertempuran pendapat sebenarnya. Ya, di alam manusia begitu, kalau di atas kan Allah dan iblis sudah memutuskan, Allah memberikan kesempatan iblis untuk mencobai Ayub. Supaya dibuktikan Ayub berpihak kepada Allah, kepada iblis gitu. Tetapi di alam bawah, di dalam kehidupan Ayub dan para sahabatnya, itu juga ada pertempuran-pertempuran pendapat. Nah, salah satu sahabat Ayub namanya Bildad menyatakan, gak ada orang yang benar. Gak ada, termasuk kamu Ayub. Kalau kamu mengalami seperti ini karena kamu salah. Ayo bertobat, ayo akui Tuhan. Kira-kira seperti itu. Nah saudara, Ayub menjawab, siapa yang dapat mengerti kebesaran Allah? Dari awal aku katakan aku tidak bersalah. Tapi kalau toh kamu menganggap aku bersalah, gak ada yang tahu keputusan Tuhan itu seperti apa. Nah, pada pasal yang ke-27 ini, Ayub sedang menekankan, memberikan pengertian kepada Bildad bahwa nanti suatu saat orang yang berbuat jahat kepadaku dan orang yang berbuat jahat kepada sesamaku yang hidupnya benar tapi berbuat jahat, dia pasti akan dihukum. Orang fasik pasti akan dihukum. Itulah Ayub pasal yang ke-27. Sebelum kita baca, kita renungkan, mari kita datang kepada Tuhan. Kita sembah Dia saudara. Kita muliakan nama-Nya. Semua karena anugerah-Mu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami datang berhadirat-Mu. Jesus, Jesus. Semua karena anugerah-Mu. Semakin berkurang, Yesus makin bertambah. Mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua hakku untuk ku yakin anugerah-Nya
makin bertambah. Mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua hakku untuk mengenal kehendaknya di hidupku. Mengiring Yesus, itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua hakku untuk mengenal kehendaknya di hidupku. Mengiring Yesus, itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Ya Yesus, kami mau terus menjadi hamba yang Mengiringmu mengikut dan mengiring sebab kau Allah satu-satunya bagimu, satu-satunya yang percaya. Mataku tertuju padamu, segenap hidupku ku serahkan padamu. Bimbing aku masuk rencanamu untuk membesarkan kerajaanmu. Ku mau mengikuti kehendak-Mu ya Bapa. Ku mau selalu menyenangkan hati-Mu. Mataku tertuju padamu, segenap hidupku ku serahkan padamu.
rencana-Mu untuk membesarkan kerajaan-Mu. Ku mau mengikuti kehendak-Mu ya Bapa. Ku mau selalu menyenangkan hati-Mu. Ku mau mengikuti kehendak-Mu ya Bapa. Ku mau selalu menyenangkan hati-Mu. Ku mau selalu menyenangkan hati-Mu. Ku mau selalu menyenangkan hati-Mu. Amin. Amin Yesus. Apapun yang terjadi, bagaimanapun keadaan, kami tetap mau menyenangkan hati. Kami mau tetap menyembah Engkau. Kami tetap percaya kepada Engkau. Apapun yang terjadi dan bagaimanapun keadaan kami, Engkaulah yang kami percayai. Terima kasih Bapa. Kami akan melanjutkan pembelajaran kami. Urapi kami Tuhan. Terima kasih Roh Kudus atas pengurapan-Mu. Dalam nama Yesus, mari yang siap belajar firman Tuhan, sama-sama kita katakan amin, amin. Nah saudara, Ayub pasal 27 ini di Perjanjian Lama halaman sekitar 557. Ada 23 ayat kita akan baca ya saudara. Demikian firman Tuhan. Perikopnya berjudul tidak ada harapan bagi orang fasik. Maka Ayub melanjutkan uraiannya. Demi Allah yang hidup yang tidak memberi keadilan kepadaku, dan demi yang maha kuasa yang memedihkan hatiku. Selama nafasku masih ada padaku, dan roh Allah masih ada di dalam lubang hidupku, maka bibirku sungguh-sungguh tidak akan mengucapkan kecurangan, dan lidahku tidak akan melahirkan tipu daya. Aku sama sekali tidak membenarkan kamu, sampai binasa aku tetap mempertahankan bahwa aku tidak bersalah. Kebenaranku kupegang teguh dan tidak kulepaskan. Hatiku tidak mencela sehari pun daripada umurku. Biarlah musuhku mengalami seperti orang fasik, dan orang yang melawan aku seperti orang curang. Karena apakah harapan orang durhaka kalau Allah menghabisinya, kalau ia menuntut nyawanya? Apakah Allah akan mendengar terikannya jika kesesakan menimpa dia? Dapat tak ia bersenang-senang karena yang maha kuasa dan berseru kepada Allah setiap waktu? Aku akan mengajari kamu tentang tangan Allah. Apa yang dimaksudkan oleh yang maha kuasa tidak akan kusembunyikan. Sesungguhnya kamu sekalian telah melihatnya sendiri. Mengapa kamu berpikir yang tidak-tidak? Inilah bagian orang fasik yang ditentukan Allah, dan milik pusaka orang-orang lalim yang mereka terima dari yang maha kuasa. Kalau anak-anaknya bertambah banyak, mereka menjadi makanan pedang, dan anak cucunya tidak mendapat cukup makan. Siapa yang luput daripadanya akan turun ke kubur karena wabah, dengan tidak ditangisi oleh janda mereka. Jikalau ia menimbun uang seperti debu banyaknya, dan menumpuk pakaian seperti tanah liat, sekalipun ia yang menumpuknya, namun orang benar yang akan memakainya, dan orang yang tidak bersalah yang akan membagi-bagi uang itu. Ia mendirikan rumahnya seperti sarang laba-laba, seperti gubuk yang dibuat penjaga. Sebagai orang kaya ia membaringkan diri, tetapi tidak dapat ia mengulanginya. Ketika ia membuka matanya, maka tidak ada lagi semuanya itu.
Kedahsyatan mengejar dia seperti air bah. Pada malam hari ia diterbangkan badai. Angin timur mengangkatnya lalu melenyapkan ia. Ia dilemparkannya dari tempatnya. Dengan tak kenal belas kasihan Allah melempar dia. Dengan cepat ia harus melepaskan diri dari kuasanya. Oleh karena dia orang bertepuk tangan dan bersuit-suit karena dia dari tempat kediamannya. Nah saudara, apa yang kita baca ini pendapat Ayub tentang harapan orang fasik itu tidak ada. Pengharapan orang yang hidupnya lalim, ya, yang kejahatannya menjadi gaya hidupnya, itu tidak ada pengharapan bagi dia. Suatu kelak Allah pasti menghukumnya. Nah, Ayub sedang menjelaskan kepada Bildad, satu sahabatnya ini saudara, bahwa di pasal yang ke-27 ini ada 3 bagian yang harus kita mengerti. Yang pertama, respon yang sangat keras dari Ayub kepada Bildad. Itu ayat 1 sampai ayat ke-4. Sebab Bildad beranggapan bahwa tidak seorang pun benar di hadapan Allah. Ini kekeh banget. Bildad menyatakan bahwa Ayub berdosa. Nah Ayub bingung, dosaku mana, kesalahanku mana gitu. Makanya Ayub merespon keras terhadap Bildad ini. Itu yang pertama. Yang kedua, dari pasal 27 kita mengerti perenungan yang sangat menakjubkan dari Ayub tentang kuasa Allah atas semua ciptaannya. Itu ayat 5 sampai 15 yang kita baca tadi. Bagaimana Ayub menyatakan bahwa Allah itu tidak bisa dibatasi dengan apapun juga. Semua ciptaan Allah harus tunduk kepadanya. Sebab kuasa Allah yang melebihi kuasa apapun juga. Dengan demikian, Ayub memberikan pelajaran buat Bildad khususnya bahwa semua ciptaan Allah harus tunduk kepada Allah. Termasuk Ayub, termasuk Bildad dan sahabat-sahabatnya. Yang ketiga, dari kitab Ayub pasal 27 kita mengerti pernyataan Ayub bahwa dengan hati nurani yang bersih, ia tidak seperti yang dituduhkan para sahabatnya. Ayub memiliki landasan yang kuat tentang penyanggahan atas vonis teman-temannya itu. Aku bersih. Aku tidak berlaku curang. Aku tidak pernah menghujat nama Allah dengan bibirku. Mulutku tidak pernah bersungut-sungut atasnya. Aku tidak pernah melawan Allah yang maha tinggi dan maha kuasa itu. Ini sanggahan Ayub yang betul-betul membuat para sahabat sebenarnya sudah tidak bisa lagi untuk menuduh Ayub. Ini saudara. 3 hal inilah yang mendasari atas apa yang kita baca tadi. Dalam perenungan Ayub, dia merenung dengan dalam dan yang sangat mencengangkan kita sebenarnya. Kita melihat bahwa pengakuan Ayub bahwa kekuasaan Allah mengatasi semua unsur dan zat serta makhluk hidup yang ada di muka bumi ini. Ayub memberikan sebuah pembelajaran yang sangat berarti bagi teman-temannya, sahabatnya, termasuk kita sekarang saat ini saudara. Bahwa kalau Allah memutuskan, kalau Allah memberi ruang bahkan kepada iblis untuk mencobai Ayub, itu karena kuasanya. Karena kuasa Allah, bukan karena kuasa iblis. Ini harus kita pegang. Kalau saudara pada posisi seperti Ayub, sudah benar, saleh, takut akan Tuhan, menjauhi kejahatan, tetapi Tuhan izinkan penderitaan ada di dalam hidup kita, kita pastikan sekarang bahwa ini pasti Allah punya kuasa atas hidupku dan memberi kuasa si pencoba untuk mencobai aku. Kalau kita mengerti tentang jalan-jalannya Allah, rencana Allah saudara, wow, kita akan menjalani hari-hari kita dengan penuh kegairahan. Karena kita pastikan kita akan mendapatkan kemenangan. Ayub menjelaskan bagaimana bumi, air, awan, angkasa, seluruhnya tunduk kepada Allah.
Yang mengatur semuanya itu adalah Allah. Kedaulatan dan pemerintahan Allah tidak saja mencakup makhluk surgawi yang bersifat terang seperti malaikat, ya, roh-roh yang ada di atas sana. Juga termasuk roh-roh yang ada di dunia kegelapan. Tetapi Allah juga mengatur semua yang dapat dilihat oleh mata. Ya, termasuk di dalamnya manusia. Seperti Ayub, saudara dan saya, itu Allah yang mengatur semuanya. Ayub sudah mulai mengerti sekarang. Sudah mulai terbuka. Kenapa keadaannya yang sangat memprihatinkan ini dialami. Karena Ayub mengakui semua kedaulatan Tuhan. Berikutnya saudara, Ayub itu memberikan sebuah pernyataan yang mengejutkan sebenarnya. Terhadap tuduhan-tuduhan dari para sahabatnya kepada Ayub. Apa itu saudara? Kalau kita sedikit teliti ya, sebenarnya Ayub itu sedang mengajukan banding kepada Allah sendiri. Tanpa diajari oleh para sahabatnya. Seolah-olah Ayub sedang mengajukan banding kepada Tuhan. Tetapi Ayub menyebut Allah itu dengan Allah yang hidup. Yang tidak memberi keadilan kepadaku. Ayat 2 tadi. Dan tidak memedihkan hatiku. Yang memedihkan hatiku. Jadi karena Allah mengizinkan Ayub mengalami penderitaan seperti itu. Padahal Ayub tidak berbuat dosa. Maka sebagai manusia normal. Manusia yang memiliki akal budi dan kehendak. Ayub datang kepada Tuhan. Seolah-olah sedang mengajukan banding. Ayo Tuhan, adili aku. Apakah ada kesalahan? Apakah ada dosa yang mengakibatkan aku mengalami penderitaan seperti ini? Kalimat Ayub yang mengatakan bahwa Allah yang hidup, yang tidak memberikan keadilan kepadaku, itu bukan seolah-olah Ayub mengacungkan kepalan tinjunya kepada Allah ke atas begitu. Bukan. Banding Ayub ini merupakan teriakan iman. Ayub bertanya dalam pergumulannya untuk memahami mengapa penderitaan harus terjadi menimpa dirinya. Hanya itu kok. Bukan menggugat Allah. Dia hanya pengen tahu. Tuhan kasih aku dong. Keputusanmu tuh seperti ini tuh karena apa? Kira-kira seperti itu. Jadi kalau Ayub seolah-olah mengajukan banding kepada Allah, bukan pengen melawan Allah. Dia hanya pengen memastikan dengan teriakan yang penuh dengan iman itu. Mengapa aku harus menderita? Mengapa aku harus mengalami hal yang seperti ini? Padahal syarat-syarat kemakmuran, syarat-syarat kebaikan Tuhan ada padaku semuanya. Itu saudara. Kita mengerti sekarang bagaimana pikiran Ayub. Dan kita juga mengerti bagaimana pikiran Allah. Kalau Allah dan umatnya yang taat setia ini mengalami hal-hal yang sifatnya di luar hukum-hukum manusia, kita pastikan Allah sedang menguji Ayub. Ucapan Ayub ini suatu klaim, ya, suatu pendapat pribadi Ayub menuntut keadilan dari kenyataan hidup yang dirasakannya kok tidak adil. Ini manusiawi saudara. Pernah kan saudara atau dengar orang berkata, mengapa Tuhan kok izinkan aku mengalami seperti itu? Begitu. Keluh kesah seseorang ketika di hadapannya ada penderitaan. Mengapa Tuhan izinkan ini terjadi? Mengapa kau ambil orang yang aku kasihi? Mengapa hilang lenyap harta bendaku padahal aku tidak berbuat salah? Gitu. Ini sebenarnya saudara, bahwa Ayub sedang memberikan alasan kepada Allah bahwa hati nurani yang murni dalam diri Ayub itu diutarakan kepada Allah. Ayub tidak menerima begitu saja alasan mengapa dia menderita. Ya, Ayub mengakui kuasa dan kedaulatan Tuhan. Tetapi terhadap persoalan hidup, Ayub berdiskusi dengan Allah. Ayub pengen berkeluh kesah kepada Tuhan.
supaya semua tuduhan sahabatnya itu termentahkan. Tuduhan sahabat kepada Ayub itu dapat dijawab dengan tepat tanpa mengucapkan kata-kata bersalah di hadapan Tuhan. Ini hebatnya Ayub, saudara. Dia mengerti sekarang bagaimana Allah yang berkuasa itu memberikan ketetapan atas peristiwa yang dia hadapi. Nah, kalau kita renungkan ya saudara, Ayub ini adalah salah satu teladan terbesar mengenai hal ketabahan dalam keyakinan, kesetiaan kepada kebenaran, dan ketekunan di dalam iman. Sekali lagi saya katakan, kalau kita pengen mencontoh satu tokoh Alkitab, bagaimana dia memberikan teladan yang terbesar mengenai ketabahan dalam keyakinan, kesetiaan kepada kebenaran, dan ketekunan di dalam iman, Ayublah orangnya. Tekadnya yang tidak menyimpang untuk mempertahankan integritasnya. Dan dia tetap setia kepada Allah. Tidak ada bandingnya di dalam sejarah keselamatan orang percaya. Ayub itu dilolosi semuanya loh saudara. Habis-habisan. Orang yang dicintainya, termasuk anak-anaknya, termasuk istrinya, harta bendanya, bahkan tubuhnya sendiri. Habis-habisan. Dijarah habis oleh iblis. Tinggal nyawanya saja. Tapi sekalipun Ayub tinggal nyawa dan raga, namun imannya tidak pernah meninggalkan dirinya. Itu hebat. Pencobaan, penderitaan, atau bungkamnya Allah yang tidak mengubah keadaan Ayub segera itu tidak membuat Ayub mengubah kesetiaannya kepada Allah. Walaupun seolah-olah Allah itu acuh tak acuh kepadanya. Walaupun seolah-olah Allah meninggalkan Ayub. Tetapi Ayub tidak pernah mengubah kesetiaannya kepada Tuhan. Dia tetap percaya Tuhan pasti berpihak kepadanya. Dia menolak untuk mengutuki Allah, saudara. Kalau kita ingat ya Ayub pasal 2 itu, ya, di ayat yang 9 istrinya bilang, kutuki Allahmu. Gitu. Tapi Ayub, kau seperti orang gila. Apakah kau hanya mau terima yang baik dari Allah saja? Apakah ujian ini tidak dapat kita terima dengan ucapan syukur? Itu pendapat Ayub. Dia menolak untuk mengutuki Allah. Karena dia tahu yang berkuasa mengatur segala sesuatu adalah Tuhan yang dia percayai. Tuhan yang kepadanya dia membawa korban persembahan. Itulah Ayub, saudara. Nah, bercermin dari ini, belajar dari ini, mari sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan, kita tetap harus setia kepadanya. Setia kepada Allah sepanjang kita mengalami pencobaan. Kesusahan boleh silih berganti menghampiri kita. Mungkin hari-hari kita dipenuhi dengan kegelapan. Kadang kita tidak bisa berjalan maju barang selangkah pun karena kita nggak tahu lagi apa yang terjadi. Keraguan-raguan mungkin menyelimuti kita. Ketakutan itu menguasai hidup kita. Tapi kita belajar dari Ayub ini. Tetap setia, percaya kepada Tuhan. Wow. Dengan sangat yakin kita harus berani bertekun dalam iman. Teguh hingga akhir. Kalau itu kita lakukan, kita akan menjadi orang-orang yang disebut sebagai orang-orang yang mampu mengalahkan keadaan, saudara. Saudara selidiki, seluruh isi kitab Alkitab kita ini, kalau kita temui orang-orang pilihan Allah, pasti mengalami yang namanya itu kesusahan, penderitaan. Coba sebutkan siapa saja. Mulai dari Abraham, wow, Abraham diuji luar biasa. Bukan cuma ujian tentang keluar dari daerahnya atau tanah kelahirannya di Ur-Kasdim lalu pindah ke Haran lalu keluar dari sana. Abraham diuji luar biasa.
mempersembahkan Ishak anaknya yang tunggal yang dikasihi, dia lakukan. Siapa lagi coba? Yusuf, anak Yakub itu. Ujiannya luar biasa. Dimusuhi atau dibenci kakak-kakaknya. Dibuang ke sumur, dijual sebagai budak. Ditawan karena apa itu? Keputusan-keputusan yang salah. Gosip yang melanda Yusuf sehingga dia harus ditahan di penjara. Dia jalani dengan taat. Tetap setia kepada Allah. Akhirnya apa? Yusuf dipermuliakan. Abraham dipermuliakan. Musa yang digadang-gadang jadi penggede atau pembesar di Mesir. Itu kalau bisa jadi tangan kanannya Fir'aun berikutnya. Tapi menyadari bahwa dia bangsa pilihan, dia harus keluar dari istana Fir'aun. Nggak mudah saudara. Sudah menikmati kemuliaan, ya, sudah menikmati hidup yang enak selama 40 tahun. Dia harus keluar dari lingkungan kerajaan. Nggak mudah. Di sana dia diuji di padang gurun. Tapi akhirnya Allah menyatakan orang yang lembut hati dan sahabat Allah itu adalah Musa. Seperti siapa lagi? Semuanya sudah. Di perjanjian baru banyak mengalami masalah-masalah, mengalami problem-problem kehidupan. Tetapi mereka tetap setia kepada Allah. Ada sih 1-2 ya yang keluar dari jalurnya Allah, keluar dari kesetiaan Allah. Contoh seperti raja pertama Israel namanya Saul. Lalu ada 2 Yudas Iskariot. Tidak tahan terhadap pencobaan. Tidak tahan terhadap masalah. Sehingga dia mengambil keputusan yang salah juga. Tapi dari kitab Ayub ini kita belajar bagaimana Ayub mempertontonkan dirinya kepada para sahabatnya. Kepada kita semuanya. Bahwa di tengah-tengah penderitaan dia tetap setia kepada Tuhan. Dia bertekun dalam iman dan dia tetap tegak berdiri sampai akhir. Mereka tidak menyerah, saudara. Mereka tidak menyerah. Mereka berpegang erat dan tulus hati untuk mempercayai semua firman dan keputusan Allah. Mereka selalu berusaha untuk memelihara hati nurani tetap benar. Mereka tetap menjaga kehidupannya tetap kudus di hadapan Tuhan. Kalau ada kata-kata seolah-olah menentang Allah, itu bukan karena Ayub sedang pengen melawan Allah. Tapi dia sedang menyatakan kondisi yang sebenarnya dalam dirinya. Dan itu diperhitungkan Allah bukan sebagai sebuah kesalahan. Tapi bagaimana Allah melihat Ayub, dia sebagai manusia yang punya hak untuk bertanya kepada Allah. Luar biasa bukan? Oleh sebab itu, mari sadari. Di tengah-tengah penderitaan, kita datang kepada Tuhan, setia kepada Tuhan. Keputusan untuk tetap setia kepada Allah dan bertahan dalam iman, pengharapan dan kasih merupakan kewajiban kita sebagai orang percaya. Memperkatakannya itu mudah, saudara. Ya. Bacanya juga mudah. Tapi kalau Tuhan perhadapkan hal ini kepada kita, mari kita tetap setia kepadanya. Kalau kita melakukan hal yang seperti ini, maka kita disebut sebagai orang yang menang. Bahkan lebih daripada pemenang. Allah menjanjikan kuasanya sebagai pelindung bagi umatnya yang setia. Dan bagi mereka yang selalu berharap kepada Tuhan, kasih karunia-Nya tidak pernah habis-habisnya buat kita semuanya. Saya tutup dengan sebuah pernyataan seperti ini. Kalau kita nggak tahu alasan Allah mengizinkan penderitaan terjadi. Kalau kita nggak mengerti keputusan Allah, kok kesusahan menimpa kita. Padahal kita sudah hidup benar di hadapannya. Kuncinya ini saudara. Jangan pernah meninggalkan Tuhan. Jangan pernah. Supaya apa? Supaya kita segera dipulihkan Tuhan. Supaya Tuhan segera memulihkan kita. Jangan pernah keluar kata-kata dusta, kata-kata berdosa, kutukan atau sungut-sungut. Israel dihukum Tuhan di padang gurun karena persungutannya.
Dia nggak tahu rencana Tuhan yang luar biasa. Masuk ke tanah perjanjian yang penuh dengan susu dan madu. Hanya orang yang setia, hanya orang yang taat kepada perintah Allah seperti Kaleb dan Yosua yang masuk ke tanah perjanjian. Mengalami glorifikasi sebab menang pada saat disentifikasi. Dan itulah Ayub pasal yang ke-27. Kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk anugerah-Mu. Kami mengerti sekarang mengapa Ayub mengalami kemenangan demi kemenangan di akhir hidupnya. Sebab Ayub mempertahankan imannya, mempertahankan pengharapannya hanya kepada Allah yang membuat keputusan yang besar, yang berkuasa atas segala yang ada, baik di bumi maupun di surga, semuanya ada dalam kendali Allah. Itulah sebabnya Ayub memberikan pelajaran buat ketiga sahabatnya dan kepada kami pada hari ini, bahwa di tengah-tengah penderitaan orang benar, di tengah-tengah kesulitan orang-orang yang saleh dan takut akan Tuhan, ada rencana Tuhan yang besar supaya kemuliaan, glorifikasi itu dapat kami terima. Ingatkan kami ya Tuhan, supaya kami tetap terus taat setia kepada keputusan-Mu. Tidak meninggalkan Tuhan, tidak mencari ilah-ilah yang lain yang seolah-olah mampu menyelesaikan masalah kami. Justru kalau kami datang ke ilah yang lain, masalah kami akan semakin berat. Tapi kalau kami datang kepada Allah yang benar, di dalam Yesus Kristus Tuhan Allah kami itu, maka seberat apapun masalah kami cakap menanggung segala sesuatu. Sebab Allah turut bekerja dalam kehidupan kami. Terima kasih untuk kasih setiamu. Terima kasih untuk keputusanmu. Terima kasih untuk pertolonganmu dan pelindunganmu. Kami percaya Engkau sekali-kali tidak pernah meninggalkan kami. Dan itulah Allah kami yang kami sembah. Berkati anak-anakmu, berkati kami semuanya. Keluarga demi keluarga, pekerjaan, bisnis, usaha anak-anakmu, semuanya diberkati Tuhan. Dan sebelum kami tinggalkan acara ini, kami siapkan hati kami terima berkat yang daripadamu. Kekasih-kekasih Kristus arahkan hatimu kepada Tuhan. Terimalah berkat kasih anugerah dari Allah Bapa yang berlimpah-limpah di dalam Anak-Nya yang tunggal Tuhan Yesus Kristus. Dan persekutuan yang manis dan Roh Kudus menyertai kita semuanya. Mulai saat ini sampai Maranatha. Yesus datang yang kedua kali menjemput kita semuanya. Bertemu di awan-awan yang permai. Menikmati kemuliaan kekal sampai selama-lamanya. Yang diberkati. Sama-sama kita katakan amin, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati.